Oke, kita kembali ke bahasan part 3 ya. Jadi kita akan bahas mengenai tab yang ini kan tab home ya. Kita akan bahas tab yang kedua ini, laporan keuangan. Nah, disinilah data yang paling utama ya. Kita akan bahas yang di sini. Data yang paling pentingnya ada di sini. Jadi kita lihat data ini, tab yang laporan keuangan itu kita lihat sebelah kanan, sumbernya adalah report, source-nya adalah sheet report. Report itu dimana kita buka ininya, spreadsheet-nya. Ini report ya, kita lihat panjang sekali ininya, header-nya ada saldo, ada minggu keberapa, tanggal, saldo awal, kotak Jumat kemarin, keterangan pemasukan, biaya kotip, jamin, biaya bersihan, biaya keluar satu, keterangan. Jadi gitu. Jadi ada biaya satu, kita pengeluaran kita bagi menjadi 4 ya. Biaya keluar satu, keluar 2, keluar 3, dan keluar 4 lah ya. Banyak, gak usah banyak. Jadi biaya keluar satu itu keterangannya apa? Misalnya kita beli sabun, biaya keluar satu misalnya berapa? 100.000, keterangannya beli sabun. Kita kalau ada biaya keluar 2 ya kita sebut biaya keluar 2. Misalnya beli apa lagi? Beli pewangi misalnya. Kasih keterangan 2 beli pewangi. Biaya keluar 3 adalah misalnya beli baterai gitu kan. Nah, kita kasih keterangan. Jadi kita kasih setiap minggu ini biaya keluarnya ada 4 gitu ya. Jadi jangan banyak lah, bisa 3, bisa juga cuma 2 gitu. Tapi ini kita kasih 4. Nah, ini banyak kosong ya, karena jarang ada pengeluaran ya. Paling di biaya keluar satu aja kita kasih keterangan. Oke. Terus ini keterangan aktivitas sholat. Apakah sholatnya itu tertib, ini ntar kita munculkan dalam pilihan ya, keterangan aktivitas nih. Jadi apakah kegiatan sholatnya bisa berlangsung atau sedang ada libur tanggal merah ini, atau sedang ada kayak zaman tahun yang lalu kan ada penutupan karena covid gitu, ada juga keterangannya. Ini kotipnya, ini PSI siapa, nomor teleponnya kita nggak isi nih teman. Kalau mau diisi nggak apa-apa, PSI siapa, nomor teleponnya, kotipnya berapa gitu. Seperti ini. Oke, kita kembali ke sini lagi. Jadi kita mengambil screen yang ini, yang kedua ini, screen laporan keuangan ini, jadi tab yang ini adalah bersumber kepada report spreadsheet yang dari report. Lalu kita kasih keterangannya laporan keuangan. Ini bisa kita ganti ya, ini laporan keuangan ini. Kita kasih juga ikonnya, icon ini gambar buku tulis ini kita bisa ganti ikonnya ya. Kalau kita klik ya dia keluar ikonnya. Nah ini ya, terserah mau dikasih gambar apa ya. Tapi saya sudah sangat relasi kalau kita kasih gambar buku lah, laporan gitu. Ini silakan mau diisi apa, dan ini kita pilihannya list ya, list, jangan detail. Kalau detail tuh yang ini ya, yang tab yang pertama pilihannya detail. Kalau untuk laporan supaya dia seperti list ya kita pilihnya list. Lalu list ini apa yang ditampilkan? Nah ini kita edit di sini, edit list. Nah ini kita tampilkan adalah title, yaitu bulan di sheetnya bulan ya, di apa namanya, di headernya. Ini header ya, headernya bulan ya, header bulan kita lihat sini. Nah ini bulan ya, bulan yang pertama kita tampilkan. Lalu ada lagi di baris keduanya adalah nama ustadznya, kotip. Ini adalah di headernya kotip. Mana kotip? Nah ini ya, di sini ya kotip. Nah ini kotip, ini kita munculkan di headernya, di row yang kedua. Lalu yang captionnya kayaknya nggak perlu captionnya bisa aja diisi apa, misalnya diisi tanggal misalnya. Nah, dia akan muncul tuh tanggal sini ya. Setiap ini akan muncul tanggal, tapi dia jadi ke gambarnya jadi ke sebelah kanan ya. Tapi saya rasa ya boleh juga begini ya, tapi sementara ini nggak usah gitu, nggak apa-apa, biar di sebelah kiri cakep gitu. Jadi cuma bulan dan nama kotipnya aja. Lalu image-nya, nah ini image-nya nih yang harus ditekankan. Ini adalah suatu tabel relasi tabel ini gambar foto, karena di sini nggak ada nih ya, di sini kan nggak ada foto nih. Nah, kita menggunakan tabel relasi namanya, relation table. Gimana cara bikinnya? Nah, kita bikin di sini sheet yang namanya, ya terserah sih, kalau saya ngasih namanya tabel relasi bulan ya,
tabel kita isi, ini kita tambahkan sheetnya, lalu kita bikin tabel relasi bulan. Nah, kita ini bulan, headernya kita kasih bulan, kita kasih peaknya atau image ya, terserah namanya. Nah ini kita tulis bulan Januari, Februari, Maret, ini bahasa Indonesia aja ya, sampai dengan Desember. Dan ini gambarnya, nah, gambarnya tuh. Nah, ini gambar dari mana nih? Gambar yang sudah kita masukin ke dalam Google Drive. Nah ini Google Drive-nya, nah ini ya Google Drive kita dalam folder ini kita masukin di sini. Januari gambarnya tuh kan, Januari, Februari, mana Februari mental di sini, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini gambarnya udah kita siapin. Nah ini gambar ini kita klik kanan ya, kita dapatkan link. Nah, link ini kita copy ya kan, ini ya, salin link. Ini kita copy ke sini. Nah ini dia nih, copy ya, sampai ini Januari sampai dengan bulan ini Februari sesuai ya. Nah ini sampai dengan Desember ini. Nah ini Desember ya, nah Desember ya, nah, sesuai nih. Nanti kita akan relasikan ini ya, jadi bulan ini, bulan Januari, gambarnya Januari gitu ya. Kita akan relasikan di mana? Di sini. Nah, ini ya, kita bikinnya di mana? Di sini, di data editor. Karena kalau bikin di sini nggak bisa ya, kita harus bikin di sini. Jadi kita merelasikan data editornya sini dengan tabelnya. Kita lihat dulu ya kayak gimana nih. Nah ini sebenarnya mirip dengan isinya, seperti mirip dengan ini sebenarnya. Ada bulan, tanggal ya, mirip sebenarnya. Tapi nanti ada rumus-rumus yang nggak bisa kita tulis di sini. Ini kan table ini kan nggak boleh apa namanya table apa namanya sebagai sumber ya, source ya. Kalau kita menulis suatu rumus, nanti kita akan buktikan bahwa di sini nggak akan berubah. Jadi rumusnya sebaiknya diisinya di sini, diisinya di data editor ya. Walaupun isinya mungkin ini sama ini sama isinya sebenarnya. Nanti kita akan buktikan ya. Jadi disinilah kita akan memasang, kita akan ini ya, ini ada plus nih, kita plus ya, masukin plus gitu kan. Ini kebetulan sudah dibuatkan, ada foto tadi ya, foto mana ini. Nah ini foto, nah ini kan sesuai dengan gambar ini ya. Nah ini foto, ambil dari sini. Jadi foto ini dengan cara merelasikan dengan tabel ini sumber. Kita lihat caranya gimana, mungkin agak sulit ya penjelasannya. Nah ini foto, karena sudah jadi kita coba cari tahu aja, kita tinggal edit aja ya. Kita untuk bikinnya gimana? Bikin tadi ya plus ini aja, plus klik kan keluar namanya apa, foto gitu kan. Ini kita coba edit. Apa sih isinya? Nah ini dia, isinya adalah relasi. Oh kita harus bikin tabel relasi dulu ya. Kita dulu ya, tabel relasinya kita bikin dulu nih. Nah ini dia tabel relasi bulannya. Jadi ini ada kalau ada ini. Jadi kita bikin tabel relasi bulannya. Dari mana? Dari ini. Nah ini dari tabel relasi bulan ini kita bikin relasi di sini. Ya namanya terserah mau nama apa gitu. Tapi ini kita kasih nama lagi. Jadi kita klik, kita kasih nama tabel relasi bulan atau nama apa terserah gitu. Nah, kebetulan namanya tabel namanya relasi bulan. Relasi bulan nih, kita edit ya karena ini udah jadi. Nah, kita kasih nama relasi bulan atau apalah ini ya, atau relation atau apa gitu. Nah, ini di sini penting. Mana yang mau direlasikan, yaitu tabel A ini bulan ini ya. Nah, ini ya, di ini ya, atau di sini nih. Nah, ini kan di reportnya ini header A-nya bulan. Kita merelasikan bulan ini, A ini kepada mana? Kepada siapa? Kepada tabel relasi bulan. Nah, ini. Jadi bulan ini kita relasikan kepada ini, setiap isi yang ada di sini kita relasikan kepada ini. Nah, tabel relasi bulan. Nah, ini. Dengan posisinya gambar. Nanti peaknya ini yang akan dijadikan. Jadi kita tabel relasi si bulan ini direlasikan kepada tabel relasi bulan yang ini ya, dengan ininya bulan, dengan apa namanya, relasinya bulan ya. Jadi A ketemu bulan sama ketemu bulan ya. Jadi si bulan relasikan ke relasi ini di relasi bulan gitu. Jadi sama ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita oke kan, down, maka dia akan kebentuk kan Januari gini. Ini datanya sudah ada soalnya ya.
Nah setelah ini baru kita bikin ini foto, karena kita ingin ngambil yang ininya kan, picknya aja kan, nggak ngambil ininya kan, ininya aja picknya. Nah kita buat foto, kita edit ya karena sudah ada isinya foto. Nah di sini tinggal relasi bulan to pick gitu kan. Kita ambil relasi bulan itu dari ini ya, ini relasi bulan yang udah jadi, bukan dari yang tadi, relasi bulan ke pick gitu kan. Ini ada gambarnya ini, bukan yang bulan tapi ke pick, relasi bulannya ke pick gitu. Nah, ini akhirnya jadilah dia seperti ini. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, di tabel ini fotonya adalah ini. Nah, dari mana? Dari tadi, dari yang ini ya, dari yang foto tadi ini ya. Tidak lagi ngambil ke tabel, ke database. Nah, ini nih, foto, nggak lagi ngambil di apa, di database. Nggak ngambil di sini, nggak ada di sini foto soalnya ya. Di report kan nggak ada foto kan, di report nggak ada foto di sini kan. Nah, jadi kita kembali ke sini ya. Jadi kita ngambil image adalah, ini adalah tabel relasi. Maksudnya apa sih? Nah ini maksudnya, jadi kalau kita tambahkan datanya ya, kita ini bisa tambahkan data tuh ini ya. Tambahkan datanya plus gitu kan. Nah kita tambahkan datanya misalnya bulan Oktober ya, sekarang kan September, besok berapa bulan lagi Oktober tanggalnya kita lihat tanggalnya ini juga harus dirubah, September Oktober, tanggalnya hari Jumat tanggal 7 ya, 7 Oktober. Kita oke, klik ya. Minggu berapa? Minggu 1. Nama kotipnya misalnya Joko lah ya. Ini udah oke aja ya ceritanya, kita oke aja lah ya, kita add. Maka dia akan bulan Oktober, gambarnya Oktober, nggak mungkin bulan Oktober gambarnya Januari gitu. Nah itu yang disebut dengan tabel relasi. Oke, kita tambah lagi Desember, apakah dia muncul gambar Desember ya? Desember nah, ini jangan lupa, ini juga dicari Desember. November aja deh ya, biar urut. November, Jumat tanggal 4 ya. Ini bulannya bulan November. Ini juga bulannya merupakan choice ya, apa pilihan. Nah minggu ke berapa, ke 1. Ini kita oke aja dah, add. Nah ini ya, Oktober ya Oktober, November ya November. Nggak mungkin dia November gambarnya berubah jadi Januari ya, atau Agustus. Nah ini itu yang namanya relasi ya. Jadi si tabelnya ini bulan, kalau kita ingin pas dia bulan Maret ya gambarnya harus gambar bulan Maret gitu ya. Ini ya, di sini November, ini November gitu. Menggunakan tabel relasi. Caranya kita bikin ya, ini ada headernya, kita bikin bulan. Ini kan masih kosong ya kalau pada belum diisi kan. Nah, ini sudah kita isi tadi ya, Oktober November ya. Ini ya, tadi Oktober November muncul di sini kan. Tuh, Oktober November. Nah, ini satu. Yang lainnya belum di sini. Nah, ini udah muncul nih di database. Tadi kita ngisi November dan Oktober dan November. Nah, ini udah muncul nih. Jadi merelasikan dari bulan ini ke bulan ini, tabel relasi ini. Nah, ini juga headernya harus sama, bulan sama juga, ini peaknya. Nah, kita mau ngambil peaknya dengan merelasikan bulan ini ke ini ya, ke bulan ini, tapi tidak di database, tidak bisa, harus di sini di data editor. Nah, dengan cara apa? Kita bikin relasi dulu. Kita relasi adalah bulan ini A dengan bulan tabel relasinya yang ada di database, pilihannya bulan, jadi bulan sama bulan gitu ya, direlasikan. Kalau sudah oke, baru kita bikin lagi di sini foto. Kita kan mau ambil fotonya, caranya apa ya, edit tadi ya, editnya edit. Nah ini foto, kita ingin ngambil apa ya, relasi bulannya yaitu peaknya ya, bukan bulannya tapi peaknya kita ambil, maka dia akan muncul otomatis. Itu disebut dengan tabel relasi. Oke, kita kembali ke sini. Oke ya, ini tadi udah. Lalu setelah itu kita udah jadi seperti ini. Ini bisa kita hapus ya, bulan Oktober. Nah, ini ada di sini, kita edit ini, lalu kita delete, klik. Nah ini juga bulan November, kita klik, kita edit, kita delete gitu kan. Oke,
ya. Ini kalau kita sudah bikin seperti ini ya, lalu kita klik dia, maka keluar detailnya. Klik, nah ini detailnya nih ya. Ya, bersumber dari spreadsheet yang sama. Kita klik ya, dia akan muncul. Nah ini kita isi nih, isinya bagaimana ya, kita isi pakai komponen screen ini, kita isi dari komponen ini berdasarkan tabel database ini. Jadi yang pertama adalah laporan kas masjid, ini hanya tulisan ya. Ini komponennya komponen HIN ya. Ini kalau kita cari komponennya komponen HIN. Nah ini HIN, klik aja sini. Ini ya, seperti ini. Tulisannya bisa terserah, laporan kas masjid TKM Al Barkah juga apa-apa. Ini kan kita kasih nama kita kasih Al Barkah gitu kan, maka dia juga berubah tuh Al Barkah. Terusnya salah, Al Barkah gitu. Nah ini kan berubah juga. Ini buat teks yang di bawahnya PTSSI ya, PTSSI. Nah dia kan di bawahnya ada PTSSI. Oke, modenya netral. Kalau modenya sukses ya dia hijau gambarnya. Modenya netral aja. Nah di bawahnya ini apa nih, tanggal, minggu, kotip nih satu kesatuan ya. Ini supaya nggak capek kita kasih table. Nah ini dia basic table. Ada di mana? Kita cari di komponen di sini, cari table. Nah ini basic table. Nah ini seperti ini, gitu. Basic table ini sini. Nah, isinya adalah ini tanggal, minggu keberapa, dan kotip, dan nomor telepon kontak. Ini karena nomor telepon kontak tadi ini kosong ya, nggak diisi, jarang diisi ya. Ini bisa kita hapus aja nih. Apa ya? Karena terjadi bingung. Ini 4 kok di sini 3 gitu kan. Karena nggak pernah diisi, jadi dia nggak ada isinya gitu. Kita hapus aja. Nah, kita hapus. Yang pertama tanggal ini ada tulisan terserah. Nah ini datanya, sheetnya ya, jadi kalau kita tanggal ke gitu dia akan berubah di sini, tanggal ke kan, minggu ke berapa ya, ini tanggal ke nya nggak usah, ini juga akan hilang juga. Ini tulisan diisi terserah, tapi ya kalau bisa sesuai aja dengan ini, nggak apa-apa, tanggal, minggu ke berapa, kotip nggak apa-apa, ini sama juga nggak apa-apa. Nah ini yang penting tanggal, kita mau ke mana nih tanggal, nah kita tanggal kan, tanggal yang ada di database ya, database ini ya, di report nih tanggal ya, minggu ke berapa, minggunya juga database, minggu ke ini kotip sama, ini juga kotip ada sini ya, kotip ada di kotip, mana kotip, nah ini kotip ya, sama. Oke, lalu ini kegiatan sholat berlangsung tertib, ini adalah gambar HIN ya, apa teks HIN, mana nih teks HIN ini, HIN teks ya. Cuma dia menggunakan keterangan aktivitas kolom A, keterangan aktivitas keterangan aktivitas nah ini keterangan aktivitas ya, ada di ini keterangan aktivitas ya. Oke, aktivitasnya kegiatan sholat berlangsung tertib, karena di sini merupakan nanti pilihan. Keterangan aktivitas ini merupakan choice ya, di kondisi masjid. Nah ini di kondisi masjid kita bikin nanti choice ya. Di kegiatan berlangsung tertib, apakah masjid dipakai kegiatan lain, apakah lockdown steril, atau libur tanggal merah. Ini ntar option pas lagi saat kita menginput, mengadd nama data. Lalu ini kita kasih pemasukan, jadi kita kasih separator ya, pemisah. Lalu saldo ini kita kasih pemasukan, kita bikin basic table juga ini tuh pemasukan kan, saldo awal, pemasukan, kotak jubat ini belum ada ya, belum dihitung itu. Nah, ini kita isi tulisan ini adalah ininya tabelnya apa, datanya di mana gitu kan, saldo awal gitu kan. Kotak Jumat, total pemasukan ya, total pemasukan. Ini total pemasukan rumus nggak bisa ditulis di sini, rumus harus di data editor. Nah di sini data editor nih, total pemasukan ya, total pemasukannya ada di sini. Nah ini dia nih, ya, kita isi rumusnya di sini, total pemasukan. Nah ini dia ya,
Ini merupakan rumus dari kita edit ya, rumus dari apa, nah, ini kita definisikan. Ini bisa ditulis terserah apa aja gitu. Ini juga bisa tulis misalnya ditambah lagi donasi misalnya, donasi tadi yang muncul tuh donasi sebagai apa sih, karena ini nggak ada donasi ya ini nggak usah diisi gitu kan, nggak ada isinya misalnya. Sementara nanti kita cancel ya. Jadi ini kita tulis aja awal, terserah ini tulisnya apa ya, ini kan cuma teks awal kotak. Nah baru kita awal ini kita definisikan awal itu apa sih. Oh ini saldo awal mana ya, ada di sini ya, saldo awal ada di sini. Nanti kotak itu apa, oh kotak Jumat gitu ya. Nanti penjumlahan adalah seperti ini. Jadi saldo awal ditambah dengan si awal tambah dengan kotak merupakan kolom saldo awal ditambah dengan kolom di kotak Jumat kemarin gitu kan. Di mana dia? Ini kita cancel dulu ya. Penjumlahan biasa sih, matematik biasa. Cancel yang mana sih? Sini ya. Kotak mana kotak? Saldo awal, ini dia saldo awal dijumlah dengan kotak Jumat yang kemarin ya kan. Jadilah ini dia. Di sini nggak ada rumus, nggak. Di sini kalau ada rumus dia, ini kan database berupa perulangan data kan. Kalau kita kasih rumus nanti rumusnya nggak akan berfungsi di sini gitu, nggak berfungsi dia. Ya, nggak berfungsi. Contohnya nih kita lihat nih ya. Ini total ya, pemasukan merupakan rumus dari ya kan. Oke kita cari rumusnya. Rumusnya adalah tadi saldo awal ya plus Jumat kemarin kan. Oke nah ini kan value oke ya. Nah oke ini kita tarik garis kan, ini ngikutin kan semuanya gitu, ngikutin ya, set sampai di sini ya. Nah nanti kalau kita masukin September atau Oktober atau Desember, dia nggak akan ngikut di sini, dia nggak akan ngikut. Nah, seharusnya ngikut, dia ikut ke jumlah juga kan, sesuai dengan rumus yang lainnya. Ini nggak akan terjumlah nih. Coba aja kalau nggak percaya, kita coba ya, kita add sini, kita add bulannya adalah bulan apa nih, Desember lah misalnya ya. Tanggal jangan lupa Desember, tanggal free day tanggal 2. Oke ya, minggu berapa, minggu pertama, kotipnya Joko misalnya. Ini oke ya, saldo awal. Oke kita isi saldo awal nggak apa-apa, 2 saldo awalnya 2 juta misalnya, itu 23. Kondisinya masih dipakai 3 surat berangsur tertib, 3 surat berangsur tertib. Oke kotak Jumatnya 523 ya, orang tidak ada dia kotipnya 500 23. Oke udah ya, add nama data. Nah dia muncul nih bulan Desember nih, keterangannya kita klik udah ada nih. Nah kita lihat database nya apakah dia langsung dijumlahkan gitu ya kan, tidak kan. Desember ini 2000, ntar ini otomatis ya, ikutin yang ini 2000. Nah tidak dijumlahkan kan tuh, tidak ikut terjumlah dia ya kan. Jadi nggak, rumusnya bukan di sini. Ini kita hapus dulu ya, rumusnya kita tulis di sini tadi di data editor. Oke ini kita Desember kita hapus dulu, caranya kita edit, kita delete item ya kan, delete item. Nah, oke nanti kita refresh lagi datanya, nanti Desember akan hilang. Bisa refresh ininya, bisa refresh ininya, bisa refresh di datanya juga. Bisa di refresh di sini juga bisa nih. Nah ini refresh data ya, nggak harus di sini, bisa di sini, bisa di sini, di enter lagi. Nah, dia balik lagi ke sini kalau di refresh. Nah ya tadi sudah apa tadi itu sudah pernah jumlah ya, seperti ini ya. Nah, ini bisa muncul jumlahnya dari mana? Dari option. Dari edit list ya, edit list kita add form. Kalau dia nggak begini dia nggak muncul add-nya, jadi add form, nah baru muncul plusnya ya gitu ya.
Jadi saya ulangi nih, dari mana dia muncul plusnya, dari coba lagi. Nah ini dia, jadi general ya kan? Kita edit list. Nah setelah edit list muncul nih add form. Nah ini kita centang allow user to add item kalau menambahkan. Kalau ini nggak muncul ditambah, dia nggak akan bisa nambah lagi. Gimana cara nambahnya? Maka di allow seperti itu, maka muncul di sini plus. Filter juga muncul nih, filter ya. Apa yang mau di filter ya tuh bulan ya, ada bulan nih. Jadi kita pilih default, nggak usah lah ya, seperti itu. In general ini kita muncul kok bisa muncul Agustus berurutan gitu kan, karena kita pilih option ini, option kita pilih sort datanya. Nah ini sort data by tanggal. Nah, tanggalnya ini kita bikin dia dari Z ke A. Nah, kalau A ke Z maka dia dari Januari nih, coba ya. Nah kan Januari kan, tapi tanggal ini kita bikin dia adalah Z ke A, jadi yang paling akhir di sini. Nah, seperti itu ya. Ini juga bisa kita kita option lagi, kita kelompokkan berdasarkan bulan. Ini grupnya by bulan misalnya, maka dia akan sesuai, kita lihat ya, klik, nah dia akan tergrup berdasarkan bulannya, September, Agustus ya kan. Nah terserah nih mau begini atau ini. Kalau saya sih nggak usah lah, terlalu ini rame gitu. Nah gini aja. Oke, ini plusnya udah. Nah ini sekarang tadi kita udah bikin ini ya, screen untuk menampilkan ini. Kalau kita klik maka dia akan muncul deskripsinya yang lebih jauh kan. Nah, tadi ya deskripsi yang lebih jauh. Sekarang kita ingin ini kan kita ingin bikin create ya kan, update, delete ya kan. Nah ini untuk deskripsinya adalah disebut dengan read ya, kita membaca data gitu kan. Nah kalau ingin add-nya, ingin create-nya ya, itu adalah tombol add ini kan. Create kan membuat atau menambah. Ini kita klik. Nah ini juga harus ada ininya, ada komponennya. Tadi ini kan masih blank sebenarnya. Nah ini kita harus isi. Nah isinya seperti ini ya. Ini pertama bulan ya kan. Bulan itu pilihan ya. Jadi red to bulan ya kan? Nah ini source-nya adalah tabel relasi bulan. Source-nya di sini. Nah, di report di tabel relasi bulan. Jadi ini kita bikin choice, apa pilihan gitu kan, seperti itu. Nah, yang kita bikin pilihannya adalah bulan, ada di sini. Nah, value-nya adalah bulan gitu kan. Ini ditulis di mana? Ditulis di header A, di headernya di paling A ini, paling pojok nih. Header A ini bulan ditulis sebagai bulan ya. Tapi dengan dia memilih choice ya, choice ini. Nah, ini kita pakai banyak choice nanti ya. Nah, banyak choice. Bulan salah satunya kita pilih ya. Karena kalau kita isi ketik dengan tangan jelek gitu. Jadi harus yang sudah ada kita bikin choice-nya di sini. Tinggal pilih nanti kan. Nah, udah pilihannya udah ada gitu. Kalau kita ngetik bulan Januari jelek gitu kan. Oke, setelah itu kita tanggal. Kalau tanggal ini udah otomatis ya. Tanggal ini udah dari sananya. Komponennya komponen date and time. Tapi bagusnya date aja sebenarnya nih, nggak usah pakai date and time. Mana date. Nah ini date aja sebenarnya nih ya. Tapi date and time berarti mau waktunya ya. Kalau kita klik dia kan habis kita oke, dia biasanya ada waktunya tuh, ada 30. Jadi bisa aja diisi date-nya aja, tanggal aja date-nya. Kalau date time tuh tanggal sama waktu, lebih kompleks ya. Timestamp jadinya. Minggu keberapa ini kita isi baru dengan angka ya kan, 1, 2, atau diisi aja langsung dengan 3 atau 4 bisa aja gitu. Kotipnya, nah sama kotipnya ini kalau kita nggak hafal kita bantu dengan ini, dengan tombol lihat jadwal kotip. Nah ini kebetulan memang tidak ada ininya ya, kita relasinya ke spreadsheet ya. Kita lihat pakai button ya, pakai button itu di mana? Button itu di sini ada button ini button ya, klik button ini lihat jadwal kotip. Kalau kita klik buttonnya ini mana, ini buttonnya ya. Kalau kita ikonnya ini default lihat jadwal kotip ini, terserah nih mau tulis apa ya. Lihat jadwal kotip tentu misalnya dia kan juga akan berubah. Ini adalah open link, apa ya actionnya gitu kan. Kita ngisi actionnya apa nih, kita biasa open link
ini kemana, ke URL. Ini merupakan Google Map nih ya, kalau kita klik dia ke Google Map sebenarnya. Nah ini Google Map ini ada di mana, di Google Map Kotip ya. Kotip mana nih Kotip? Nah, ada di Kotip. Nah ini dia, bukan yang ini. Ini ya, bener ya. Tanggal Kotip. Kan ini Kotipnya mana ini? Ada di luar ini kali ini Kotipnya. Di luar Kotip. Nah ini dia nih Kotip 2022. Apa di luarnya? Nah, ini dia. Jadi kita linkkan ke sini. Ya, ini gambar diatur aja. Ini cuma buat ngeliat doang kan. Kalau Kotipnya ini ketik. Ini kalau udah down kan. Kan cuma mau ngeliat, takutnya lupa ya. Nah ini kondisi libur, ini kita isi di hit. Nah ini kondisinya libur. Ini kondisi libur ya. Oh ini maksudnya ngasih tahu. Ini cuma kasih tahu aja kondisinya apa nih. Nah ini kondisi di sini baru choice nih. Ini choice nih. Nah ini choice ya. Tadi kayak bulan tadi ya. Sama kayak apa bulan kan choice juga nih, itu kan Januari, Februari, Maret. Nah ini tadi kita ambil dari ini tadi kalau bulan ya, dari mana tadi spreadsheet ini. Nah, ini dari spreadsheetnya tadi mana, report dari relasi bulan. Nah, muncul Januari, Februari, Desember. Nah yang ini juga sama nih, yang apa, yang ini mana tadi, kondisi itu kita lihat ya, kondisi choice keterangan aktivitas. Nah ini dia. Nah tulislah keterangan aktivitas ini, red to, kita kan nulis keterangan aktivitas di sini. Keterangan aktivitas mana nih, keterangan aktivitasnya ini di sini, sorry, di A ya, di report keterangan aktivitas. Mana keterangan aktivitas, nah ini dia nih ya, keterangan aktivitas. Kita isi dia di sini, ke sini di keterangan aktivitasnya. Source-nya apa, kondisi masjid. Nah, sebagai choice-nya kondisi masjid kita bikin dulu di mana, di sini kondisi masjid. Nah ini dia nih ya. Kalau kita klik dia adalah pilihan 1, 2, 3, 4 sesuai dengan ini ya. Kalau kita mana pilihan, 4 pilihan pasti dia 1, 2, 3, 4 persis dengan ini ya. 1, 2, 3, 4 option. Nah, begitu. Lihat saldo kotak Jumat ini dari mana, dari kotak Jumat ini kita isi. Kalau ini kan nambah nih, jadi kita isi nih apakah berapa gitu kan, 300. Kalau ini kita isi ya, kita isi datanya kotak Jumat ini. Lihat saldo. Nah lihat, nah ini pakai tag entry ya, ada di komponennya tag entry. Di sini tag entry, kita sini ya, tag entry, text entry. Nah ini dia tag entry, keterangan jika ada. Ini juga tag entry, pengeluaran, biaya Kotip. Nah ini juga tag entry, biaya keluar 1, biaya keluar 2, biaya keluar 3 ya. Biaya keluar 3 ini ntar dimasukin kemana gitu kan. Misalnya ini kotak Jumat ini akan dimasukin ke, kita kasih kolom kotak Jumat, dia kolomnya kotak Jumat kemarin ya kan. Nah, kotak Jumat kemarin. Jadi ini ya, di reportnya kotak Jumat kemarin. Nah kotak Jumat kemarin gitu kan. Sama seperti yang lainnya. Mana lagi, biaya Kotip ini masuknya kemana? Ini labelnya tulisan ya, tulisan ini ya. Ini masuknya ke biaya Kotip, kolom biaya Kotip ini. Biaya Kotip, nah ini masuk biaya Kotip dan seterusnya. Ada jamin biaya keluar 1, biaya keluar 2 ini. Ini pada saat dia kita add data. Nah ini add data. Nah oke. Nah, sekarang edit. Nah ini kalau kita udah klik begini, kita mengedit. Nah ini harus muncul tanda ini, kita klik dulu. Muncul tanda pensil. Bagaimana caranya? Kita harus masuk ke edit form ini, klik. Nah ini juga dimunculin. Kalau ini nggak diklik dia nggak ada tuh. Udah kita mati, nggak bisa ngedit kan. Datanya statis. Nah ini kita munculin. Nah baru kita bisa edit. Nah kalau kita edit maka kita akan munculin lagi screen yang blank dan kita harus isi lagi. Nah, seperti apa? Kita klik. Nah ya kan. Ini kita edit nih. Nih bulannya bulan September yang tadi sudah kita isi di sini.
ini kan dimunculin lagi ke edit. Nah, kita harus ngisi lagi kolom-kolomnya, apa namanya, elemen-elemennya ya, komponen-komponennya kita isi lagi. Ada yang salah nggak gitu, seperti ini ya. Nah, pada saat dia edit ya, edit from, nah ini ada apakah kita ingin delete. Jadi kan kita udah create ya, create-nya udah, update-nya udah, edit, dan sekarang delete-nya. Nah, ini kita aktifkan delete dengan cara ini. Kalau ini nggak diaktifkan, dia nggak ada delete-nya. Nah, berarti kita nggak bisa delete datanya, delete-nya manual dari sini. Nah, kita harus aktifkan allow user to delete. Kalau kita delete, dia hilang semua datanya ya. Jadi simpel sekali teman-teman untuk bikin database ini, cuma agak jelimetnya di rumus-rumus tadi ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu aja dari saya untuk yang part bagian keempat ya. Semoga teman-teman ada pencerahan ya. Sangat mudah sih, aplikasi. Baik, terima kasih.